Yo, selamat datang kembali di KBM. Oke, kita lanjutin lagi ya, bedah buku The Psychology of Money. Nah, di pembahasan sebelumnya, kita kan udah sepakat nih, kalau kekayaan sejati itu justru yang nggak kelihatan. Nah, ngomongin soal membangun kekayaan, hari ini kita bakal bongkar satu mitos paling gede yang mungkin selama ini ngehalangin lu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah gak sih lu mikir, andai aja gaji gue lebih gede, pasti semua masalah keuangan beres. Kita semua pernah mikir gitu kan? Tapi pertanyaannya, emang bener sesimpel itu? Jawabannya, ternyata enggak. Justru mitos terbesar yang mau kita hancurin bareng-bareng hari ini adalah keyakinan kalau, nabung itu cuma soal seberapa gede gaji kita. Nah, ini jebakan pemikiran yang bikin banyak banget orang stuck gak maju-maju secara finansial. Coba ingat lagi deh quote dari bab sebelumnya. Kekayaan itu bukan soal mobil kinclong di garasi atau jam tangan mahal, tapi justru aset yang gak kelihatan, yang lu kumpulin diam-diam. Terus, gimana cara bangunnya? Ya, jawabannya cuma satu kata, menabung. Anggap aja menabung ini kayak lo lagi ngebangun benteng kekayaan lo. Satu persatu batu batanya disusun, pelan-pelan, tapi pasti jadi kuat. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Menurut Morgan Housel, pas kita lagi berusaha nabung, musuh terbesar kita tuh bukan cicilan, bukan tagihan, bukan. Musuh yang sebenarnya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Apa itu? Ego. Atau kalau bahasa tongkrongannya, gengsi. Nah, ini dia nih rumus paling gokil dari buku ini menurut gue. Jadi tabungan itu bukan sekedar sisa pendapatan di akhir bulan. Dengerin baik-baik. Tabungan adalah jarak antara ego dan pendapatan lo. Gila kan? Artinya apa? Cara paling efektif buat nabung lebih banyak itu bukan cuma naikin gaji, tapi justru dengan nurunin gengsi, melatih kerendahan hati. Makin jauh tuh jarak antara gengsi sama gaji lo, ya makin tebal tabungan lo. Simple tapi ngena banget. Biar lebih kebayang ya, coba kita lihat perbandingannya. Ada dua tipe orang nih. Tipe pertama, pengeluarannya itu didorong sama ego. Beli gadget terbaru biar dibilang update, nongkrong di cafe hits buat di-upload. Tujuannya apa? Validasi dari orang lain, biar kelihatan wah. Nah, di sisi lain, ada tipe kedua. Pengeluaran mereka itu tujuannya buat beli kebebasan. Mereka benar-benar nggak peduli mau pakai baju merek apa atau naik kendaraan apa. Fokus mereka cuma satu, ngebangun kontrol atas waktu dan hidup mereka. Pengeluaran mereka itu cerminan dari tujuan jangka panjang, bukan gengsi saat. Kelihatan kan bedanya? Oke, mitos pertama udah hancur. Sekarang mitos kedua. Gue harus punya tujuan yang jelas dulu, baru bisa nabung. Kayak nabung buat beli rumah, buat nikah, buat beli mobil. Ya, itu bagus, nggak ada yang salah sama sekali. Tapi, Morgan Housel ngasih kita sudut pandang yang beda banget. Katanya, kita juga harus nabung tanpa tujuan spesifik. Yup, lu nggak salah dengar. Nabung, ya buat nabung aja. Loh kok gitu? Aneh kan? Apa gunanya? Gini, alasannya simple banget. Karena hidup itu nggak bisa ditebak, penuh kejutan. Kadang kejutannya nggak enak. Tiba-tiba ada pandemi, amit-amit ada keluarga yang sakit, atau tiba-tiba kena PHK. Nah, tabungan tanpa tujuan itulah yang jadi bantalan pengaman lu. Jadi benteng pertahanan lu pas lagi diserang badai. Tapi lebih dari itu, tabungan itu ngasih lu sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai duit. Kontrol atas waktu lu sendiri. Punya pilihan buat resign dari kerjaan yang bikin mental lu hancur, tanpa perlu takut besok makan apa. Nah, kebebasan buat milih itulah kekayaan yang sebenarnya. Oke, gue tahu. Gue pasti mikir, wih, teorinya keren banget bang. Tapi prakteknya gimana nih? Tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, gimana cara praktisnya. Dan ini bukan soal aplikasi budgeting yang ribet atau rumus-rumus aneh ya. Ini murni soal mengubah mindset. Ada 3 perubahan pola pikir yang bisa lo lakuin mulai hari ini juga. Pertama, dan ini favorit gue, latih otot bodo amat. Serius, tiap kali lo lihat postingan teman lo pamer barang baru, terus dalam hati lo mulai, pengen juga. Tarik napas dan bilang ke diri sendiri, bodo amat, itu bukan prioritas gue. Kedua, stop ikutan lomba lari orang lain. Definisikan sendiri apa arti cukup buat lo. Garis finish lo itu lo yang nentuin, bukan tetangga atau feed Instagram. Dan yang ketiga, ini klasik tapi paling manjur, bayar diri lo sendiri dulu. Begitu gajian mendarat di rekening, jangan lihat-lihat marketplace dulu. Langsung, detik itu juga, transfer sebagian ke rekening tabungan. Anggap aja itu tagihan paling penting yang wajib dibayar tiap bulan. Nah, sekarang giliran gue yang nanya ke lu semua. Dari 3 tips tadi nih, ngelatih bodo amat, nentuin cukup versi sendiri, sama nabung di awal, mana sih yang menurut lo paling susah buat dilakuin? Coba jujur deh, tulis jawaban lo di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng karena di sini kan kita sama-sama belajar. Oke, kita udah bahas panjang lebar hari ini. Mulai dari mitos soal gaji, perang lawan gengsi, sampai cara praktisnya.
Tapi kalau misalnya lu cuma boleh ingat satu hal aja dari semua ini, satu aturan emas, tolong ingat kalimat yang satu ini. Kekayaan sejati itu diciptakan dengan cara menahan apa yang bisa lo beli hari ini, demi punya lebih banyak pilihan dan kebebasan di hari esok. Ini bukan soal hidup sengsara atau pelit ya, catat. Ini soal menukar kepuasan instan yang sesaat dengan kemerdekaan jangka panjang yang gak ternilai harganya. Coba deh renungin itu baik-baik. Nah, itu dia pembahasan kita buat bab 10. Semoga ngebuka cara pandang baru ya, buat kita semua. Kalau lu ngerasa dapat sesuatu yang berharga dari sini, support gue dengan cara klik tombol like, terus share ke teman-teman lu biar makin banyak yang melek finansial. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan pembahasan bab-bab berikutnya. Sampai jumpa di segmen KBM selanjutnya. Ciao!